kembali. Terima kasih Mbak Kilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian di Desa Ilnusa dan masyarakat di Kecamatan Siwalalat Wirinama, salam sejahtera semoga menyertai saudara-saudara sekalian. Salam dari masyarakat Kecamatan Teor. Saya mohon maaf Pak calon bupati dan calon wakil bupati serta tim Betas yang memberi penghormatan lagi kepada Pak calon bupati, calon wakil bupati dan teman-teman tim. Tapi penghormatan ini spesial buat beta pung saudara-saudara di Desa Ilnusa dan buat saudara sekalian di Kecamatan Siwalalat dan Wirinama yang sempat hadir. Tadi Ciko sudah bilang bahwa dua kecamatan yang menjadi modal kemenangan Faham itu adalah Kecamatan Teor dan Kecamatan Siwalalat. Kira-kira begitu Tapi beta lihat tadi kayaknya gemuruh dukungan dan kemenangan itu masih lebih kuat Teor, Ciko, dibanding Siwalalat. Karena beta lihat belum terlalu kompak dan semangatnya tidak setinggi saudara di Kecamatan Teor. Makanya beta mau ulang, beta mau coba dulu. Tadi Ciko bilang kalau gotong beta bilang Faham, semua bilang menang. Kalau beta bilang jalan baru, semua bilang luar biasa. Katong coba lagi. Faham! Belum kompak. Karena ada yang masih belum angkat tangan. Faham! Iya lu. Jalan baru! Jalan baru! Itu baru luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara dan sekalian yang beta hormati. Katong punya 3 pasangan calon yang bertarung kali ini. Betul toh? Ada 3 pasangan calon yang maju dan semua itu adalah putra-putri terbaik Kabupaten Seram bagian timur. Betul gak Sen? Katong harus mendoakan. Tadi di awal sudah disebutkan, Ciko dan Aka sudah sampaikan, katong mendoakan kebaikan dan kesejahteraan buat 3 pasangan calon ini semua. Setuju Tapi katong doakan kemenangan itu khusus untuk katong doakan kemenangan khusus nomor. Kenapa nomor 2 Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, beta mau jelaskan. Kenapa harus nomor 2? Karena di nomor 2 inilah harapan masa depan Kabupaten Seram bagian timur ini katong letakkan. Bapak Ibu saudara-saudara dan sekalian yang beta hormati, kenapa Pak Fahri Husni Al-Gatiri dan Bang Arobi Kilian itu mendapatkan dukungan dari 7 partai politik? Kenapa dong dua ini mendapatkan dukungan mayoritas dari partai politik? Katong punya 11 partai politik di Kabupaten Seram bagian timur yang punya kursi di DPRD. Dan di antara 11 partai politik itu, 7 diantaranya itu mendukung Pak Fahri dan Pak Arobi Kilian. Kenapa partai politik kemudian jatuh hati dan memberikan rekomendasi kepada Pak Fahri dan Pak Arobi Kilian? Karena Pak Fahri dan Pak Arobi Kilian menunjukkan dong dua kesungguhan hati, dong dua keseriusan untuk maju membenahi Kabupaten Seram bagian timur ini, agar kabupaten ini maju 5 tahun ke depan berdiri sama dan sejajar dengan kabupaten kota yang lain di Provinsi Maluku. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dong dua kesungguhan hati itu, dong dua keseriusan itu terbukti dengan dong dua mengikuti semua tahapan pendaftaran yang dilaksanakan oleh semua partai politik. Jadi Pak Fahri dan Pak Arobi menunjukkan dong dua keseriusan itu mengikuti semua tahapan yang dilaksanakan oleh partai politik yang membuka pendaftaran. Dong dua visi misi itu diuji oleh para panelis profesor doktor dari perguruan tinggi yang ada di Kota Ambon. Dong dua visi misi itu diuji oleh profesor doktor. Bagaimana dong dua mampu untuk mengidentifikasi masalah di daerah, dong dua mampu untuk menawarkan solusi, langkah-langkah penyelesaian dan percepatan untuk membangun Kabupaten Seram bagian timur 5 tahun ke depan.
Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dong dua ini, Bang Fahri dan Bang Arobi Kilian adalah figur yang benar-benar pantas dan layak untuk ketong perjuangkan di tanggal 9 Desember 2020. Ketong setuju untuk itu ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, faham ini tadi sudah disampaikan. Dalam perjalanan politik pilkada kali ini, itu Pak Fahri dan Pak Arobi Kilian mendapatkan serangan yang luar biasa. Ada fitnah yang digencar disampaikan, diserang, dialamatkan kepada Pak Fahri dan Pak Arobi Kilian. Serangan-serangan terhadap pribadi dong dua, hal-hal yang berkaitan dengan pribadi dong dua, itu sedemikian rupa sudah disampaikan. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Pak Fahri dan Pak Arobi kemudian tidak merespon itu dengan membalas dengan serangan fitnah dan serangan terhadap pribadi yang sama. Dong dua hanya fokus, dong dua hanya konsen untuk menawarkan visi, menawarkan gagasan bagaimana ketong bangun Seram bagian timur ini 5 tahun ke depan menjadi lebih baik. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketong sangat miris kalau kemudian ada, ya itu karena memang orang-orang yang paham. Orang-orang yang paham saja, yang tidak memfitnah dan tidak menyerang pribadi orang lain. Beta kadang-kadang sedih, sangat sedih. Karena ketika ketong lihat dong punya materi-materi kampanye, dong menyebar fitnah dan menyerang pribadi orang, kasihan. Ini kan ketong pun bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian ini juga hadir untuk menyaksikan pesta ini. Kalau katong datang, katong usaha, katong racuni dong pun pikiran, katong sudah benci seorang, katong mau orang lain lah ikut benci orang itu yang bagus. Kira-kira kalau orang datang kampanye menyebar fitnah dan menyerang pribadi, Bapak Ibu dong senang kasih? Bapak Ibu dong suka kasih kalau orang yang begitu? Oleh karena itu, pasangan faham ditegaskan oleh Pak Fahri dan Pak Arobi, jangan katong balas orang pun fitnah dengan fitnah yang sama, dan katong balas orang punya ancaman dengan ancaman yang sama, dan katong serang orang kalau orang serang katong. Katong fokus untuk meyakinkan masyarakat di Kabupaten Seram bagian timur bagaimana kabupaten ini katong bangun, katong tata, katong kelola 5 tahun ke depan menjadi lebih baik. Agar katong pun kabupaten ini bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan ketumpung kabupaten-kabupaten kota yang lain di Provinsi Maluku. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, faham sekali lagi tidak bermusuhan dengan Pak Mukti. Pak Fahri dan Pak Arobi Kilian tidak bermusuhan dengan Pak Idrus Lumalutur. Pak Fahri dan Pak Arobi dan ketong tim semua tidak bermusuhan dengan Ibu Ani dan Pak Ramli Mahmud. Ketong sing bermasalah dong. Katong pemasalah adalah Bapak dong pun soal pendidikan yang kurang bagus sampai dengan hari ini. Katong pemasalah, faham pemasalah soal pelayanan kesehatan yang belum bagus. Katong pemasalah adalah soal jalan dan jembatan yang belum bagus. Katong pemasalah adalah soal listrik yang belum bagus. Katong pemasalah adalah soal jaringan Telkomsel dan internet yang belum bagus. Katong pemasalah, katong sumber daya daerah ini, kelautan dan perikanan yang belum mampu dikelola secara baik untuk kesejahteraan masyarakat. Itu katong pemasalah. Itu katong musuh Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu sepakat ya? Sepakat. Kira-kira sepakat. Kalau sepakat tangannya diangkat. Faham? Faham? Jangan baru. Jangan baru. Nomor 2 itu. Nomor 2 itu. Faham itu nomor. Faham itu nomor. Ya. Jadi semua sudah paham. Jadi pada tanggal 9 Desember 2020 nanti, ketika Bapak Ibu saudara-saudara dan semua masuk di bilik suara, dan itu tidak lebih dari 1 menit, katong copos nomor. Sekali lagi masuk di bilik suara, buka surat suara, katong copos nomor. Terima kasih. Beta kira itu yang beta sampaikan. Kurang dan lebih beta mohon maaf. Masih ada orator-orator yang lain, dan akhirnya katong sama-sama akan dengarkan orasi politik dari Pak calon Wakil Bupati Bang Arobi Kilian dan Bang Fahri Husinadhatiri sebagai calon Bupati. Beta kira itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuk.